Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Integer. Video kali ini adalah video lanjutan mengenai Maple. Kali ini kita akan mencoba langsung ke software Maple-nya dan melihat bagaimana tampilan dari software Maple tersebut. Oke. Nah, ini adalah tampilan pertama dari software Maple. Di sini ada menu-menu yang bisa kita pilih. Yang pertama yang pastinya kita lihat itu new dokumen, new workset. Kemudian di sini juga ada fitur-fitur dari Maple itu sendiri, yaitu ada programming, connectivity, apps authoring, mathematics, calculus, control design, curve fitting, differential equation, discrete mathematics, finance, linear algebra, optimization, material science, signal processing, statistic and probability, applications, visualization, dan sebagainya. Nah, menurut saya sendiri, software ini cukup lengkap ya, dengan ukuran yang tidak terlalu besar, tapi fitur-fitur yang ada cukup lengkap, banyak lagi. Oke, untuk memulainya, di sini ada pilihan new dokumen atau new workset. Nah, untuk menjalankan memasukkan perintah-perintah biasanya memilih new workset. Kita pilih, oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bagian yang putih ini semua, yang berwarna putih ini adalah dinamakan workset, tempat kerja kita, di mana tempat kita memasukkan kode-kode dari Maple, dan juga semua input dan output itu akan muncul di sini. Oke. Terus kemudian di sampingnya ada sidebar. Nah, ini disebut sidebar. Di sini banyak simbol-simbol yang kita bisa sisipkan ke workset nanti. Apakah itu simbol dari kalkulus, seperti limit, turunan, integral, dan sebagainya. Ada juga matriks. Kita tinggal bisa masukkan juga, apa ya, tidak menggunakan simbol yang ada di sidebar juga tidak apa-apa, sebab kita bisa menggunakan dengan manual. Gitu. Kemudian di sini juga ada tab bar. Nah, di sini ada tab bar. Jadi kita bisa kembali lagi ke menu awal, yaitu menu yang pertama kita lihat. Kemudian kembali lagi ke workset kita. Oke. Tab bar, kemudian ada toolbars. Nah, ini adalah toolbars. Di sini adalah banyak tempat-tempat atau tool yang bisa atau mungkin kita butuhkan dalam pengoperasian nanti, dalam pengeksekusian perintah atau dan sebagainya. Kita akan jelaskan, coba jelaskan satu persatu. Nah, ini adalah yang simbolnya ini huruf T. Ini adalah kegunaannya membuat format penulisan teks biasa. Kemudian ini berfungsi untuk membuat format penulisan perintah Maple. Kemudian yang ini, yang ini adalah membuat sebagian dalam lembar kerja, sedangkan yang ini untuk menghapus sebagian dalam lembar kerja. Nah, sebenarnya yang paling sering digunakan itu adalah yang tanda seru 3, tanda seru 3. Ini itu fungsinya untuk menjalankan semua perintah dari awal hingga akhir. Jadi kalau kita misalkan masukkan sudah banyak yang perintah-perintah yang kita masukkan di sini, ternyata di tengah-tengahnya terjadi error, maka dengan ini, apa ya, dengan simbol ini, dengan tools ini, maka error itu bisa hilang gitu. Sedangkan yang tanda seru hanya cuma satu ini, sama seperti 3, cuman menjalankan sebuah perintah yang dipilih. Jadi kalau ini dari awal sampai akhir perintah dijalankan, sedangkan ini hanya perintah yang dipilih saja yang dijalankan, tidak semuanya.
Kemudian ada ini seperti gambar telapak tangan. Jika ada perintah nanti bakal berwarna merah gitu. Jadi ini tuh untuk memberhentikan proses eksekusi perintah Maple yang berjalan. Oke. Nah, untuk alat-alatnya seperti itu. Kemudian kemudian akan dicoba jelaskan juga operasi aritmatika ya. Untuk menyatakan komen, kita bisa menggunakan tanda pagar atau kita bisa beralih ke teks. Namun saya lebih sering menggunakan tanda pagar, lebih simpel. Yang pertama kita nanti akan mengenal mengenai operasi aritmatika. Oke, operasi aritmatika ini terdiri dari apa saja sih? Operasi aritmatika ini ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada juga perkalian. Itu pembagian operasi matematika dasarnya. Pasti ada. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pasti ada. Kemudian ada perpangkatan juga pastinya ini. Untuk software matematika pasti ada. Modulus itu sisa pembagian. Kemudian abs atau absolut atau biasa kita kenal dengan nilai mutlak. Ini absolut itu nilai mutlak. Jadi selalu absolut nilainya. Kayak SQRT atau akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Kemudian evalve ini untuk mengevaluasi hasil numerik yang ada. Misalkan kita tuh 10/3 kan itu tidak hasilnya itu tidaklah bulat tapi komanya panjang 3,333. Nah, evalve ini agar hasilnya itu muncul 3,33-nya, tidak hanya 10/3 aja gitu. Jadi muncul. Kemudian ada juga ntar kita masukkan dulu alat dan fungsi Maple. Alat kita perbesar lagi biar terlihat. Alat fungsi Maple. Nah, alat fungsi Maple ini terdiri dari konstanta eksponensial atau E. Kalau misalkan kita nanti sudah belajar fungsi transenden, kita akan mengenal konstanta eksponensial ini. Eksponensial. Atau kita bisa lambangkan dengan E. Nah, gini. Kemudian logaritma natural, kayak gitu. Logaritma natural ini tuh pasangannya dari eksponensial, kebalikannya lah, bisa dibilang gitu. Kemudian logaritma natural ini AN ya. Kemudian fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini banyak ya. Ada sin, cos, tan, dan sebagainya. Sin, cos, tan sih. Ya. Fungsi trigonometri itu. Kemudian ada fungsi inverse trigonometri.
trigonometri. Kita perbesar biar terlihat. Kita ke 18. Oke. Fungsi inverse trigonometri itu seperti apa? Aksin. Contohnya. Aksin, arcos, arcus cos, arcus tangan, dan lain sebagainya. Arcus. Ada juga fungsi trigonometri hiperbolik. Nah, kalau sama di fungsi transenden, nanti kalau kalian sudah belajar akan mengenai trigonometri, fungsi trigonometri hiperbolik. Oke. Hiperbolik. Oke, dan yang terakhir ada konstanta. Konstanta phi. Nah, itu sih. Nah, ini adalah fungsi dan konstanta alat. Fungsi konstanta ya. Cukup banyak yang bisa dilakukan di Maple ini. Untuk awal-awal kita akan belajar mengenai ini. Kemudian nanti juga kita akan belajar mengenai cara mendefinisikan variabel dan fungsi. Mendefinisikan variabel dan fungsi. Kita akan mencoba mendefinisikan itu bagaimana caranya di Maple. Oke, kemudian manipulasi fungsi matematika. Manipulasi fungsi matematika. Itu manipulasi fungsi matematika itu ada 3. Ada simplify, artinya menyederhanakan fungsi yang ada. Jadi fungsi itu disederhanakan. Kemudian expand. Expand itu kebalikannya jadi ada mengekspansi, jadi meluaskan. Jadi lebih kompleks gitu fungsinya tuh. Kebalikan dari simplify pokoknya. Kemudian ada faktor, yaitu memfaktorkan sebuah fungsi. Oke, ini. Kemudian untuk selanjutnya manipulasi fungsi matematika juga ada solve dan fsolve. Solve ini untuk menyelesaikan sistem persamaan untuk sekumpulan variabel, dan fsolve ini untuk menyelesaikan sistem persamaan numerik. Jadi apa ya? Bedanya itu sistem persamaan untuk menyelesaikan sistem persamaan, sedangkan fsolve untuk menyelesaikan sistem persamaan numerik. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke. Kemudian kita juga nanti bisa apa ya? Menggunakan substitusi. Jadi di Maple ini juga kita bisa melakukan substitusi. Misalkan kita punya fungsi x kuadrat. Nah, x-nya itu fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita bisa rubah di bawahnya itu x-nya itu kita rubah substitusi. Misalkan dengan 2 atau dan sebagainya. Kita ini. Kemudian di Maple juga kita dapat melakukan atau membuat grafik sebuah fungsi gitu. Grafik. Nah, grafik ini kita bisa gambar di Maple. Baik, kita akan coba contohkan ya untuk grafik ini. Misalkan kita mempunyai
Ini sebenarnya belum dibahas, nanti akan dibahas di video selanjutnya lebih detailnya. Namun di sini akan dikasih gambaran, misalkan kita mempunyai fungsi, misalkan fx, dimana x itu uh, punya fungsi x kuadrat min 4, misalkan gitu. Ini kecil aja. Nah, x kuadrat min 4. Nah, dengan Maple ini kita bisa menggambar grafiknya bagaimana. Kita masukkan. Oke, kita tunggu. Dengan menggunakan perintah plots, maka kita akan bisa menggambar grafik seperti ini. Kita bisa mengetahui grafiknya. Namun misalkan kita pengen lebih jelas, maka kita bisa kasih dia batasnya. Itu dengan x sama dengan misalkan min 5 titik 5. Maka ini akan lebih jelas tuh. Areanya akan lebih kecil dari min 5 sampai 5. Ini sebagai gambaran untuk Maple dalam menuliskan sebuah grafik atau menggambar sebuah grafik. Untuk gambarannya, untuk materi pembelajaran nanti ke depannya itu seperti ini. Kita akan belajar operasi matematika, kemudian alat fungsi Maple seperti konstanta eksponensial, logaritma natural, fungsi trigonometri, fungsi inverse trigonometri, trigonometri hiperbolik, konstanta pi, kemudian mendefinisikan variabel dan fungsi, kemudian manipulasi fungsi matematika simplify, expand, vector, solve, fsolve, kemudian ada substitusi, grafik, kemudian menggambarkan tadi. Yang terakhir itu menggambarkan grafik. Contohnya itu seperti ini. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.